Ya, sebelum ini mungkin ada yang bertanya kenapa saya menulis buku tentang cacat logika. Buku cacat logika ini terkatung-katung hampir setahun, ya, saya diskusi sama Bu Ino. Karena buku ini dianggap berat, ya, dianggap sedikit menyerang orang-orang yang salah logika. Kan nama saya Rahman dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Sipil. Maksud Bapak, saya ingin bertanya, Bapak kan seorang motivator, Pak. Tentu saja seorang motivator itu pasti public speaking-nya sangat bagus, Pak. Sementara saya banyak melihat orang-orang yang public speaking-nya tidak lancar karena beberapa alasan dari artikel yang saya baca. Dalam suatu psikolog mungkin saat mereka kecil mereka tidak pernah didengar oleh orang lain ketika berbicara atau mendapat bangkahan yang tidak bisa mereka terima gitu, Bapak. Adakah saran dari Bapak atau adakah pendapat Bapak bagaimana cara kita meningkatkan public speaking, Pak? Terima kasih. Jadi gini Mas, resep paling hebat dari pembicara hebat adalah berkarya hebat dulu. Kalau kita sudah punya prestasi, kalau kita sudah punya kontribusi, itu untuk bicara itu mudah. Kenapa? Karena rumusnya tadi saya bilang, saya katakan lebih mudah mengatakan apa yang sudah dikerjakan daripada mengerjakan apa yang sudah dikatakan. Saya tidak pernah menyangka diri saya jadi pembicara, ya. Saya tidak pernah menyangka diri saya menjadi penulis. Itu betul-betul semuanya dalam Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Poppy Angela dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya ingin bertanya Pak, prinsip apa yang Bapak pegang sampai saat ini agar Bapak berpegangan untuk tidak pernah menyerah tentang hidup? Terima kasih. Izin Pak, dari Timur ya? Iya Pak, aku dari Papua. Oh, mantap. Ya. Nah, izin, nama saya Ronaldo Caledo, Prodi PJKR. Di sini, menurut pendapat saya, Bapak, kebanyakan orang menjadi motivator atau inspirator berdasarkan pengalaman yang banyak dia tempuh dan mengalami bahkan merasakan peristiwa tersebut hingga dia dapat mengambil nilai-nilai atau poin-poin penting yang bermakna dalam peristiwa tersebut hingga menjadinya kata-kata yang bermakna atau kata-kata motivasi bagi orang yang membacanya. Itu menurut pemahaman saya Bapak. Di sini pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak menulis dan bagaimana cara Bapak memikat orang untuk menerus membaca buku Bapak? Apa rumus Bapak menjadi seorang penulis, inspirator, dan motivator? Terima kasih. Yang pertama tadi mengatakan apa prinsip hidup Bapak, apa kuncinya agar tidak menyerah terhadap hidup. Yang pertama, niatkan dalam hati untuk menjadi orang yang bermanfaat di muka bumi ini. Ya, jangan mengambil manfaat. Otak jangan hanya dipikirkan untuk sekedar isi perut, ya. Pikirkan jadi orang hebat, jadi orang berguna buat orang lain, ya. Ada kata bijak saya, pemikiran tersebut ibarat layang-layang yang jika digunakan dia bisa terbang sangat tinggi dan sangat jauh, tetapi jika didiamkan dia hanya diam di bawah, ya. Terus yang kedua, tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi ini adalah untuk beribadah dan berbuat yang bermanfaat, ya. Nah, kalau adik-adik semua yang jadi orang hebat, mulai dari sekarang berpikirlah dari tataran patut tidak patut, pantas tidak pantas. Nah, untuk sampai ke level ini, adik-adik semua harus mentaati dulu hukum, mentaati dulu aturan, baru bisa naik level. Nah, mungkin kalau dari semua masih suka melanggar lampu merah, ya, suka kuliah datang terlambat, itu nggak akan naik levelnya. Itu levelnya di level bawah aja, di level tataran masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari TKJ. Pertanyaan saya tentang ketidakpatutan. Jadi bagaimana kita mendefinisikan satu kepatutan jika misalnya sekelompok orang mengatakan itu patut, tapi ada satu orang mengatakan itu tidak patut. Jika seperti itu, tapi satu orang ini mengatakan itu dia sangat jaga dengan tidak patut. Jadi kalau ada 2 pendapat atau ada 3 pendapat, ya Mas, si A bilang itu tidak patut, si B bilang itu patut, ya tinggal di searching aja. Yang ngomong patut ini siapa orangnya? Ya, kalau yang ngomong patut ini di tataran logika saja dia belum benar, ya itu jangan dihiraukan. Ya, sudah bagus ya mindsetnya. Jadi anak-anak semua, adik semua, kalau ada ingin mengklarifikasi sesuatu, klarifikasi berdasarkan buku, ya, data, artikel, Google, ya. Jadi jangan percaya begitu saja. Jangan percaya sama hoax, sama ngeprank, sama hal yang benar, karena itu merusak logika. Ada hadis yang mengatakan, ya, mantan seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Ya? Artinya apa? Masuk surga itu bukan hanya karena ibadah. Kalau hanya rajin sholat tidak pernah berbuat bermanfaat, belum tentu masuk surga. Itu jawabannya. Bagaimana cara Bapak menulis dan bagaimana cara Bapak memikat orang untuk terus membaca buku Bapak? Apa rumus Bapak menjadi seorang penulis, inspirator, dan motivator? Jadi gini Mas, kembali kepada rumus pertama. Kalau kita menjalani hidup ini dengan tujuan utamanya memberi manfaat kepada orang lain, ya, maka insya Allah jalan kita dimudahkan oleh Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Latifah dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Budidaya Perairan. Pak, izin bertanya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kan ada sebagian orang yang gelar atau pangkatnya lebih tinggi, tapi dia tidak ingin gelarnya atau pangkatnya tersebut disebutkannya cukup dipanggil sebagai misalkan insinyur teknik saja. Nah, yang saya pertanyakan, Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap orang yang pangkat atau gelarnya lebih tinggi di zaman sekarang ini yang terkesan lebih sombong dan membanggakan dirinya, bahkan meremehkan orang lain yang di bawahnya karena pangkat ada gelarnya itu. Cukup sekian yang saya pertanyakan. Terima kasih. Yang membuat orang tersandung itu karena hal-hal yang tidak dia perkirakan, salah satunya kesombongan. Jadi kesombongan itu bukan kelebihan, kesombongan itu penyakit. Ya, siapapun orang sombong akan mengurangi nilai kelebihan dari orang tersebut. Kalau ada orang sombong, maka orang tersebut akan dicari-cari kekurangannya. Betul tidak? Kesombongan itu bukan sesuatu kelebihan. Semua orang bisa jadi sombong. Hanya orang baik yang bisa menjadi orang rendah hati. Biarlah orang lain yang akan memuji kita. Tidak perlu kita ingin dipuji dengan menyombongkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Munafa dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin bertanya, seperti judul buku Bapak Cacat Logika, secara tidak langsung mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Pertanyaannya, Pak, apa kunci ingin menjadi seorang yang kritis harus mempelajari filsafat terlebih dahulu? Terima kasih, Pak. Berpikir kritis itu baru dalam tataran logika, ya, belum di tataran rasa atau hati nurani. Jadi untuk kita menjadi seorang filsafat, ya kita harus berpikirnya benar dulu. Kalau fondasi di bawah ini sudah benar, baru kita bisa naik kelas. Ya, jadi kalau ingin jadi seorang filsafat, seorang yang punya value, ya, seorang yang bernilai, benarkan dulu tataran logika dan tataran-tataran salah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
prodi hukum. Pasti semua orang pernah berpikir apa itu logika, dan kita semua tahu pasti logika ada yang benar dan ada yang salah. Pertanyaannya, apakah Bapak pernah berpikir sesuatu dengan logika yang menurut Bapak benar, namun ternyata logika dari Bapak itu salah, dan gimana cara Bapak untuk mengembalikan logika itu ke jalan yang benar lagi? Terima kasih. Ya, yang paling penting dalam hidup itu jangan pernah merasa benar sendiri. Ya, kita harus sering-sering introspeksi diri. Tanya sama orang, bagaimana saya? Apakah saya sudah baik komunikasinya? Apakah saya sudah bermanfaat buat Anda semua? Ya, itu perlu kita introspeksi diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, nama saya Handa Muti Handus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pertanyaan saya yaitu bagaimana awalnya Bapak bisa mempromosikan hasil karya Bapak, sedangkan yang kita tahu itu banyak juga dari orang-orang itu yang punya karya yang bagus, cuman mereka tidak tahu cara untuk mempromosikan hasil karya tersebut Pak. Terima kasih Pak. Ya, sebelum kita berpikir bagaimana mempromosikan karya-karya kita harus pikirkan bahwa karya yang kita buat itu harus hebat dulu. Ya, kalau karya kita sudah hebat, itu orang lain yang akan membicarakannya dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Ya, anak baru. kalau barang itu bagus, dia akan muncul sendiri ke permukaan. Seperti kembang. Kembang itu karena wangi, dia akan dicari orang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Kreni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Saya ingin bertanya kepada Bapak, karena Bapak merupakan seorang penulis. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiatnya suatu buku agar sukses diminati dan dibaca oleh banyak orang, Bapak? Apakah setelah terbit itu lalu dipelihara? Nah, bagaimana itu cara memeliharanya? Dan apakah Bapak setuju modal paling utama dari seorang penulis bukanlah writing skill, melainkan point of view? Jika iya, tolong jelaskan Bapak. Terima kasih. Ya, bagus. Luar biasa pertanyaan ini. Terima kasih buku. Ya, Kita subscribe. ya. Terima kasih buku. Ya, akan dikasih Pak. Ya, bagus. Jadi modal utama untuk jadi seorang penulis adalah rajin membaca. Ya, jangan bermimpi jadi seorang penulis jika malas membaca. Lalu triknya untuk jadi penulis hebat, yang pertama, jangan menjadi follower dari buku yang sudah terkenal. Kalau bisa munculkan buku-buku dengan ide-ide baru. Ya, untuk munculnya sebuah ide, kita banyak membaca. Terus yang kedua, bersihkan hati nurani. Nanti dari hati ini muncul sendiri inspirasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Binani dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan. Jujur saya masih asing dengan asli menulis, tapi Profesi buat apa? mungkin dikatakan Bapak banyak menulis buku yang berat, sedangkan yang lain adalah buku-buku seperti novel, seperti buku-buku fiksi ya Pak. Ya. Kenapa Bapak lebih tertarik menulis buku-buku yang berat seperti Cacat Logika? Dan untuk menulis buku Cacat Logika itu Pak, berapa lama risetnya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Gandri Bolan, saya dari T Industri. Saya Kristen Pak. Terus saya bertanya, saya kasih satu statement ya. Jangan membenci siapapun karena berbeda agama. Karena kita berbeda agama itu adalah kehendak Tuhan. Ya? Respect. Kita berbeda agama itu adalah karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau, kita bisa dibuat seragam semua. Karena Tuhan itu pencipta langit dan bumi serta beserta isinya. Kita bisa dibuat menjadi orang kulit putih semua atau orang kulit hitam semua. Islam
Jadi kalau ada orang yang membenci orang lain karena berbeda agama, berarti dia membenci kehendak yang Maha Kuasa. Sip, lanjutkan. Pertanyaan saya adalah, kapan Bapak pertama kali menyadari bahwa Bapak ingin menjadi seorang penulis? Karena saya termotivasi sekali seperti Bapak sehingga saya ingin menjadi seorang penulis pemula. Kenapa saya tertarik menulis buku yang berat-berat, ya, tidak yang komersil, tidak yang gampang terkenal, ya? Karena tujuan saya menulis buku bukan menjadi terkenal, bukan menjadi kaya raya, tetapi ingin berbuat yang bermanfaat. Ingin buku-buku saya itu menjadi amal pahala ibu yang bermanfaat. Saya berbahagia buku-buku saya ada di Amazon, di perpustakaan negara asing, ya, dan tersebar kemana-mana. Ini Mas, waktu saya berkarya di perusahaan saya sudah 2 kali The Best Inovator Nasional, sudah pernah jadi pegawai terbaik, tetapi saya merasa usia saya sudah makin tua. Saya tidak mungkin lagi bersaing dengan para anak muda. Jadi saya berpikir apa alahan untuk saya tetap punya aktualisasi diri, agar saya tetap dihargai oleh orang lain, agar saya tetap bisa berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Shena Hapsi dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Pertanyaan saya untuk Bapak berkaitan dengan pertanyaan teman sebelumnya, yaitu Bapak sebagai autor, apa yang membuat Bapak ingin mengeluarkan buku cacat logika ini, meski menurut orang ini buku yang sedikit bertentangan dengan orang lain? Dan mengingat minat baca di Indonesia ini yang sangat rendah Pak, bagaimana menurut Bapak bisa meningkatkan literasi di Indonesia ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan penting pertamanya, bagaimana cara meningkatkan minat baca di negeri ini? Ya, saya sudah pernah bikin proposal bagaimana rakyat Cina itu bisa berubah menjadi maju dan rajin membaca. Kalau rakyat Jepang rajin membaca itu sudah zaman dulu sampai sekarang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Cina itu menyediakan perpustakaan hebat, nyaman, mewah, dan gratis. Lalu Cina itu menyediakan tempat-tempat penelitian. Jadi kalau ada rakyat Cina yang punya ide untuk diwujudkan menjadi sebuah prototipe, ya, ide gagasannya itu, Cina menyediakan tempatnya mengadakan penelitian. Di negeri ini itu yang ada. Makanya saya pernah juga mengajukan proposal supaya sebagian CSR-nya BUMN itu digunakan untuk meningkatkan jumlah perpustakaan gratis dan disupport buku-buku hebat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Aziza, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Pertanyaan saya, sebelumnya teman-teman bisa lihat latar belakang, ada logika adalah bagian terpenting dan jiwa setelah nyawa. Bahkan nyawa seperti tidak ada gunanya jika logika sudah rusak atau tak berfungsi. Jadi pertanyaan saya Bapak, bagaimana cara kita manusia itu tahu kalau logika kita itu benar atau tidak rusak? Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa logika kita masih bagus atau sudah rusak? Ya tinggal dijustifikasi, tinggal dikalibrasi. Jadi kalibrasi itu dibandingkan dengan logika orang lain. Ya, coba ya kalau kita ngobrol di depan forum ini, kalau ngobrolan kita tidak berguna, orang diam aja. Orang tidak akan menanggapi. Begitu juga dengan logika. Ketika kita diskusi dengan orang lain, begitu logika kita salah, pasti didebat oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Mahira, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Pertanyaan saya adalah, apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang penulis dan karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang penulis? Terima kasih.
pertama adalah saya ingin menjadi orang yang berguna di muka bumi. Apapun yang bisa saya lakukan. Kebetulan saya dikasih bakat oleh Allah bisa menulis. Padahal saya bukan bakat menulis dari muda. Saya orang teknik. Orang teknik itu yang dulu setiap kita ke lapangan lalu disuruh bikin laporan pekerjaan itu malas. Tapi Allah membukakan jalan. Dengan kita sering introspeksi diri, lalu kita buang eliminasi kekurangan kita, itu keunggulan hebat kita itu akan muncul dengan sendiri. Makanya jangan pernah sombong, sering introspeksi diri, apa kekurangan saya, apa saya pemalas, saya suka bohong, ya, saya apalagi sering salah duga sama orang lain, itu buang semua yang buruk-buruk buang, nanti kehebatan muncul dengan sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Olga Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Izinkan saya bertanya, Pak. Kebanyakan mahasiswa yang kesehatan mentalnya terganggu, apakah itu termasuk cacat logika, Pak? Terima kasih. Depresi. Ya, depresi itu ya bukan cacat logika lagi, ya. Itu sudah apa namanya? Ya, kalau kanker itu sudah stadium 4 logikanya, ya. Ya, jadi apapun lah. Jadi pegangan hidup itu, ya, Allah akan menjamin rezeki setiap yang bernyawa. Jadi jangan pernah putus asa. Itu intinya. Pasrah sama Allah. Kalau usahanya sudah maksimal, jangan depresi, jangan apa macam-macam. Kalau usahanya sudah maksimal, pasrahkan diri kepada Allah. Nanti jalan terbuka dengan sendirinya. Ya, misalnya terlahir dari keluarga miskin, ya, itu jangan dijadikan alasan untuk Anda tidak sukses. Justru jadikan alasan untuk Anda menjadi orang sukses dengan cita-cita ingin membahagiakan orang tua, ingin mengubah nasib orang tua, ya. Nih, terdepan ada buku saya judulnya Minus to Plus, ya. Keterbatasan memicu kelebihan, ya. Saya ngambil pelajaran dari Putri Aryani, saya ngambil pelajaran dari Dr. Andri Santriago. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ismail Marisi, saya dari Prodi PKN. Pertanyaan saya singkat saja, Pak. Apa tujuan dan keinginan Bapak ingin menuliskan buku tentang cacat logika? Terima kasih. Sebenarnya kalau sudah baca bukunya, nggak usah nanya lagi, karena di sana ada latar belakang dan tujuannya buku cacat logika. Ya, ya, tujuan saya menulis buku ini adalah untuk meluruskan logika bangsa ini yang sesat. Ya, ada orang lain, ada orang bercita-cita baik malah difitnah, malah dihina, dicela. Ya. Sementara ada orang bejat itu dipuja-puja. Coba dari baca sekarang. Ada orang yang diangkat jadi rasul, ya. Ada orang yang diangkat jadi Imam Mahdi. Cacat logika semua. Ya. Orang-orang yang tidak punya nilai-nilai yang mulia seperti Nabi diangkat jadi Nabi. Ya. Yang kedua, banyak sekali cacat logikanya. Orang yang sekarang saya nggak tahu di Padang mengendarai kendaraan melawan arus, itu kalau ditegur dia marah karena dia merasa benar. Logikanya dia itu sudah terbalik. Dia merasa benar di jalan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar. Saya berasal dari Prodi FSP Teknik Sipil. Saya mendengar Anda bilang tadi perkataan atau pernyataan dari pola pikir seseorang yang menurut Anda salah. Pertanyaan saya simpel, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mengejar pola pikir seseorang salah, sedangkan pola pikir tidak ada yang tidak bisa dijudge karena relativitas kebenaran pola pikir seseorang, tidak ada yang terlalu benar dan tidak ada yang terlalu salah. Pertanyaan dua dengan yang tadi, ya. Jadi kita itu jadi manusia yang pernah merasa benar sendiri, ya. Kebenaran yang kita yakini itu harus diuji, Mas, ya. Kecuali kebenaran teoritis,
kebenaran yang sifatnya eksakta itu bisa diuji di laboratorium. Tapi kebenaran sosial itu harus diuji di tengah masyarakat. Ya, jadi jangan pernah merasa benar sendiri, jangan merasa benar di jalan sesat. Lebih parah lagi. Kita harus berpikir belum tentu saya benar. Makanya jangan selalu suka menyalah-nyalahkan orang lain. Karena ketika kita menyalahkan orang lain, belum tentu kita benar. Ketika kita menemukan kesalahan orang lain, belum tentu kita menjadi orang yang benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim Katelan Hasraf. Saya berasal dari Prodi Akuntansi. Izinkan saya bertanya, apakah Bapak pernah merasakan naik turun dalam berkarir? Apa karya yang paling berkesan bagi Bapak selama berkarya? Ya, semua orang akan mengalami roda kehidupan itu berputar. Saya terus terang ya pernah mengalami masa-masa susah. Ya. Saya pertama kali kerja itu ditempatkan di Palangkaraya, gaji 100.000, sementara kos 90.000, kebayang sisa uang 10.000. Tetapi saya selalu punya keyakinan ada Allah yang selalu melindungi dan menolong umatnya yang berdoa dan sudah berusaha. Apa kuncinya? Dua tadi yang saya bilang, komunikasi dan networking. Karya saya semuanya berkesan, Mas. Jadi buku pertama saya judulnya Messages of Egg, yang diterbitkan oleh Elek Media. Lalu hanya berapa saat saya ditelepon oleh Metro TV. Produser Pick Andy telepon saya, Pak Dedi, buku Anda masuk Pick Andy. Kita borong 1.000 eksemplar. Ya, itu sangat berkesan. Lalu buku berikutnya saya ditelepon oleh Ketua Perwakilan Mahasiswa Indonesia di Malaysia. Jadi buku Anda kita bedah di Malaysia. Ya. Dan berikutnya yang ketiga yang sangat fenomenal, buku saya judulnya Integritas Bangsaku. Itu ditetapkan menjadi buku utama di KPK. Ya, perkenalkan, nama saya Sefriul Fani dari Ilmu Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Bagi saya yang masih pemula sangat susah buat merangkai kalimat dalam menulis. Jadi pertanyaannya, Pak, gimana caranya merangkai kalimat demi kalimat supaya enak dibaca? Karena terkadang apa yang ada di benak itu susah untuk diutarakan. Terima kasih. Kalau tulis surat cinta sama pacarnya, itu cinta itu kan suci ya. Itu dia akan bertolak sebenarnya. Orang tuanya itu. Ya, tulis surat ke orang tuanya. Ya. Kita akan mengalir sendiri. Asal ada itu punya cita-cita, ini jadi orang yang berguna, itu sama Allah pasti dibuatkan jalan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pratama dari Prodi Teknik Elektro, salah satu rangkaian. Di sini saya sangat termotivasi dengan Bapak, dengan wawasan Bapak sebagai seorang penulis. Jadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang anak muda generasi sekarang yang mengikuti perkembangan zaman tentang penggunaan e-book? Apakah itu bagus untuk kami atau lebih bagus buku biasa? Dan apa pengaruhnya bagi kami, Pak? Sedangkan di media elektronik sekarang ini sangat mudah hal-hal yang tidak benar berkembang dan jadi apa yang harus kami lakukan, Pak? Sekian, terima kasih. Ya, bagus benar-benar. Atau kita tampung pertanyaan terakhir, Pak. Boleh sekalian jawab satu pertanyaan dari wanita. Ya, sama misi ini saya jawab. Yang pertama prinsipnya teknologi itu tidak bisa dilawan. Ya, ini perkembangan teknologi jangan dilawan. Jangan lagi kembali ke zaman purbakala. Teknologi itu harus dipergunakan, dimanfaatkan. Ya, jadi kalau sekarang orang banyak pakai e-book, jadi ikutin aja. Menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Karena salah satu kunci kita bisa berhasil menjadi pemenang di era kompetisi global, kita harus adopt teknologi. Kita nggak bisa kembali ke zaman sebelumnya. Ya, bagus pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
PGSD Fakultas Ilmu Keguruan. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak tentang pada zaman sekarang yang mana orang-orang lebih menyukai HP daripada membaca buku? Ya, terima kasih. Orang sekarang lebih banyak menggunakan HP daripada baca buku. Apa-apa. Cuma yang perlu diingat, semua berita, semua data yang ada di media sosial, di HP itu belum tentu teruji kebenarannya. Ya, itu yang perlu jadi pegangan. Jadi jangan menjadikan patokan atau jadi pedoman sesuatu yang ada di media sosial. Perlu diklarifikasi, ya, perlu apa lagi? Dibandingkan, dicari data. Jadi kalau ingin sesuatu yang bisa jadi pedoman, ya harusnya dari buku, dari artikel yang sudah dipastikan kevalitannya, kebenaran dan up-to-date-nya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, tepuk tangan dulu yang meriah. Jadi sekarang niatkan dari hati, tidak ada yang termungkin. Saya waktu itu juga nggak mungkin jadi seperti ini, tapi saya bertekad, ya, niatkan dari hati. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan yang mau komunikasi ada di YouTube saya, kita diskusi, kita lanjutkan yang menjadi penulis atau menjadi apapun, saya siap. Terima kasih. Sekali lagi, banyak maaf kalau ada kekurangan, salah kata, salah bercanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Mahadi yang sudah sangat menjadi inspirasi bagi kami, ya, para pemuda muda untuk bisa mengikuti jejak beliau, menjadi seorang inspirator, inovator dan motivator maupun sebagai autor, ya. Dan satu yang saya ambil dari beberapa pertanyaan tadi, apa sih tipsnya? Selalu beliau bilang yang pertama itu adalah niat, katanya. Kalau niatnya baik, maka akan terlaksana dengan baik. Ya, jadi niat yang pertama itu memang harus tujuannya yaitu memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi buku yang sudah beliau buat, 25 buah lebih buku, itu semua memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kedepannya para pengantar muda bisa menjadi seorang autor, penulis, bahkan lebih dari seorang Edi Mahadi nantinya.